Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 semua. Hari ini kita bersama Bu Rika akan belajar bahasa Indonesia berkaitan dengan teks berita. Beberapa hari sebelumnya kita sudah belajar berkaitan dengan struktur dan unsur kebahasaannya. Hari ini kita belajar bagian terakhir dari teks berita, yaitu menyusun atau menulis teks berita. Kemudian yang selanjutnya, pengertian dari menulis berita. Menulis berita merupakan suatu upaya menyampaikan sebuah informasi maupun kabar mengenai sesuatu kejadian atau hal dalam bentuk tertulis. Seorang penulis berita yang baik dapat menuliskan sebuah berita dengan lengkap dan komunikatif. Selanjutnya adalah cara menulis berita atau langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menemukan peristiwa maupun kejadian untuk dijadikan berita. Jadi berita itu berisi peristiwa maupun kejadian yang sifatnya aktual. Aktual itu artinya berita yang terbaru. Jadi bukan berita yang 1 bulan lalu ya. Itu jadi di sini aktual itu penting untuk disebarluaskan. Disebarluaskan artinya bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Jadi intinya bukan berita hoax kalau yang kita kenal seperti itu. Jadi memang kejadian yang kita sampaikan dalam berita itu adalah berita yang faktual. Faktual itu nyata. Kemudian aktual itu terbaru, ya. Jadi ketika kalian misalnya menulis berita, misalnya nanti Bu Rika berikan tugas, intinya tuliskan berita yang terjadi di sekitar kejadian yang ada di sekitar kalian. Peristiwa kecil tidak apa-apa, karena mengingat kita sedang masa pandemi, jadi tuliskan kejadian kecil saja di sekitar kalian, bisa berupa tentang pandemi COVID atau mungkin tentang peristiwa lain yang berkaitan dengan apa? Mungkin kegiatan sosial di masyarakat kalian, ya. Itu bisa kalian gunakan sebagai bahan berita. Kemudian yang kedua, bahwa untuk pencarian sumber berita itu kita misalnya atau kalian sebagai penulis bisa mencari orang yang lebih tahu dari berita yang kita tulis. Jadi misalnya kalian menuliskan tentang orang yang terkena COVID di daerah kalian, kalian bisa menemui misalnya Pak RT yang mengetahui kejadian itu, atau mungkin tetangganya yang terdekat yang bisa kita carikan informasi itu, kita dapat informasi. Jadi intinya ketika kalian menuliskan berita, jangan mengarang, tapi kalian minta informasi dari orang yang mengetahui tentang kejadian itu. Itu jadi untuk mencari sumber beritanya. Tapi jika misalnya kalian paham dan memang kalian tahu kejadiannya, mungkin sumber beritanya dari kalian sendiri boleh, ya, boleh. Yang penting intinya berita yang kalian tuliskan itu adalah berita yang benar, bukan berita yang bohong. Kemudian yang ketiga, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Nah, cara misalnya kalian untuk mendapatkan data atau informasi, misalnya dengan Pak RT, bisa kalian dengan wawancara. Tapi kalau misalnya kalian melihat kejadian itu, berarti kalian dengan cara observasi. Jadi kalian melihat, oh kemarin saya melihat ada tetangga saya yang dibawa tim tenaga kesehatan karena sakit COVID. Nah, kalian melihat sendiri, itu namanya observasi. Tapi jika misalnya kalian tidak mengetahui, tapi kemudian kalian bertanya dengan tetangga atau misalnya tenaga kesehatan, maka cara yang kalian lakukan berarti wawancara. Kemudian, misalnya kalian ternyata punya foto. Nah, punya foto yang ketika kejadian itu terjadi. Nah, kalau foto, nah itu adalah bentuk dokumentasi. Jadi, foto yang kalian ambil itu adalah dokumentasi bukti bahwa kalian
memang melihat kejadian itu. Ya, itu. Jadi melakukan wawancara perlu dilakukan untuk mendapatkan fakta. Nah, fakta itu artinya kejadian yang terjadi sebenarnya. Itu. Kalau wawancara melakukan tanya jawab itu sebagai sumber informasinya. Observasi mengamati seperti yang tadi Bu Rika sampaikan, yaitu dengan melihat sendiri. Sedangkan dokumentasi bisa mengambil data dari buku, dokumen lainnya misalnya atau dari foto. Tuh. Kemudian selanjutnya langkah yang keempat yaitu mencatat hal-hal penting. Ingat 5W1H itu merupakan sumber untuk kita mendapatkan hal-hal penting. Misalnya peristiwa apa yang terjadi, kemudian who, siapa yang terlibat dalam peristiwa, kemudian where, di mana peristiwa, when, kapan, why, mengapa, dan how, bagaimana. Ini berkaitan dengan materi sebelumnya. Jadi hal-hal penting itu ada dalam pertanyaan 5W1H. Kemudian langkah yang kelima yaitu membuat kerangka berita. Nah, ini sudah ada di materi sebelumnya, yaitu ada teras berita, kemudian badan berita, kemudian ekor berita. Nah, itu. Jadi nanti mungkin bisa kalian jadikan panduan untuk menulis teks berita, unsur-unsur atau struktur berita yang kemarin sudah Bu Rika sampaikan. Kemudian langkah yang keenam yaitu menulis isi berita. Nah, jadi isi berita itu silakan kalian tulis dalam beberapa kalimat. Nah, di sini adalah hasil dari menulis berita. Kemudian yang langkah terakhir yaitu menyunting berita. Menyunting itu adalah memperbaiki penulisan ejaan, tata bahasa maupun kalimat yang belum tepat. Misalnya masih menggunakan huruf kapital di tengah karena bukan nama orang, awal kalimat huruf kecil, nama orang kok menggunakan huruf kecil. Nah, itu termasuk dalam menyunting berita. Kemudian selanjutnya adalah tugas. Nah, di sini nanti kalian Bu Rika berikan tugas menuliskan satu peristiwa yang terjadi di sekitar kalian. Untuk mempermudahnya, silakan kalian seperti contoh yang Bu Rika sampaikan menggunakan 5W plus 1H. Misalnya 1, apa yang terjadi? Oh, operasi masker. Kedua, kapan peristiwanya? Rabu 4 Agustus 2021. 3. Di mana terjadinya? Di depan MTS Negeri 5 Magelang. 4. Mengapa dilaksanakan operasi masker? Karena banyak masyarakat yang tidak melaksanakan protokol kesehatan. Yang kelima, siapa yang terkena rahasia operasi masker? Jawabannya masyarakat yang akan berangkat ke pasar Ngabla. Yang keenam, bagaimana tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi? Yaitu diberi sanksi hormat bendera merah putih. Itu konsep atau peroraiannya untuk kalian menulis berita nantinya. Nah, setelah itu kalian tuliskan dalam bentuk teks berita seperti ini. Nah, di sini Polsek Ngabla gelar razia masker. Polsek Ngabla menggelar operasi masker di depan MTS Negeri 5 Magelang. Razia ini dilaksanakan karena masih ada beberapa masyarakat yang belum mengindahkan protokol kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan hari Rabu 4 Agustus 2021 ini berhasil menjaring warga yang akan berangkat ke pasar Ngabla. Mereka kemudian mendapat sanksi menghormat bendera merah putih. Nah, di sini lengkap ada judul dan ada teks beritanya, cukup satu paragraf saja dalam mungkin 6-7 kalimat saja. Jadi nanti tugasnya kalian cukup untuk menuliskan judul dengan teks beritanya seperti ini. Untuk yang 5W1H-nya tadi hanya sebagai bahan atau konsep menulisnya. Kemudian bagaimana nanti cara mengerjakannya? Nah, di sini langkah-langkah mengerjakan tugas menulis berita dari Bu Rika. Nanti Bu Rika akan mengirimkan tautan atau link Padlet namanya. Nah, di situ ini contoh, ini linknya. http://bit.ly nanti akan Bu Rika kirim di grup WA kelas 8. Nah, nanti kalian klik
yang link ini ya, yang ada di grup WA nanti Bu Rika berikan. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua yaitu, nah nanti ketika diklik akan muncul seperti ini, muncul tampilan tugas menyusun atau menulis teks berita. Itu langkah yang kedua saat munculnya. Nah setelah itu ketika muncul ini, nah kalian klik tanda tambah. Nah, di tanda tambah ini mulailah nanti kalian akan menuliskan tugasnya. Itu langkah yang kedua. Jadi diklik di bagian tanda tambah. Kemudian selanjutnya, nah nanti ketika sudah tanda tambah muncul tampilan seperti ini di HP kalian. Kalau ini tulisannya bahasa Indonesia, bahasa Inggris nanti mungkin di HP kalian berbeda. Subjek nanti tertulisnya mungkin judul. Nah, di sini tuliskan hasilnya mungkinlah publish, ini nanti tulisannya kirim atau mungkin yang lain. Jadi ini tampilan dalam bahasa Inggrisnya. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Nah, setelah ini muncul, tampilan ini muncul, langkah yang pertama yaitu, nah kalian di bagian subjek, isi subjek dengan nama dan kelas kalian. Jangan lupa, karena nanti Bu Rika penilaiannya sumbernya dari ini. Nah, di sini tulis nama lengkap dan kelasnya. Kemudian yang kedua, nah di bagian write something fantastic, tuliskan unsur 5W1H dalam berita pendek. Jadi bukan 5W1H-nya, tapi berita pendek yang sudah kalian tuliskan, ya. Yang sudah kalian tuliskan. Jadi langsung ke ada judulnya, ada berita pendeknya yang sudah kalian tuliskan. Jadi tidak perlu dituliskan 5W1H-nya tadi. Kemudian yang terakhir, kemudian kalian klik publish. Publish itu untuk mengirim tugas. Itu. Tolong silakan nanti ketika mengerjakan kerjakan sesuai dengan kejadian yang kalian lihat di sekitar kalian. Sederhana saja, tidak perlu banyak-banyak, cukup satu paragraf boleh, seperti yang tadi Bu Rika contohkan seperti itu. Nah, harapannya jika kalian mengerjakan tugas ini, berarti kalian sudah paham bagian terakhir dari teks berita, yaitu menyusun atau menulis teks berita. Ya, nanti jika ada yang belum paham bisa ditanyakan di grup WA atau Wabri Bu Rika. Terima kasih. Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.